Ya, terima kasih masih bersama kami di Siang dan kami masih bersama Bapak Suhajar Diantoro, ini selaku PLT Sekretaris BNPB. Ini Pak Suhajar, ini mungkin bisa diinformasikan kembali terkait dengan apa saja tugas gugus tugas ini penanganan COVID-19 di BNPB, Pak. Ya, terima kasih Bang Togi, kita bergabung kembali. Jadi gugus tugas di BNPB ini yang dibentuk oleh Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPB itu saya bersama deputi-deputi di BNPB menjadi pimpinannya. Kemudian ada dua kelompok kerja. Yang kelompok kerja pertama adalah kelompok kerja terkait dengan pendataan di lokasi prioritas kecamatan perbatasan, Lokpri ya, Lokpri kecamatan yang 222 kecamatan perbatasan seluruh Indonesia. Yang Pokja yang kedua adalah khusus PLBN. Jadi apa yang ditugaskan di sana? Pertama kita melakukan pendataan ya secara menyeluruh tentang kebutuhan-kebutuhan kawan-kawan di kecamatan perbatasan menghadapi COVID-19 ini. Kenapa kita secara khusus? Karena kita merasakan bahwa kecamatan-kecamatan perbatasan inilah yang dijadikan pintu masuk WNI-WNI yang pulang dari negara tetangga. Sehingga potensi penyebaran kita khawatirkan meninggi di sana. Nah, apa yang kita data? Yang kita data itu pertama adalah kebutuhan akan alat-alat pelindung diri pribadi masyarakat. Ya, itu ya, saya kira kita data seperti masker, ya, pencuci tangan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah alat-alat pelindung komunitas masyarakat, ya, komunitas masyarakat di tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Yang ketiga alat-alat pelindung medis, petugas medis. Jadi petugas kecamatan, puskesmas kecamatan, pos puskesmas membantu, pos kesehatan di batas negara. Nah, itu kan juga perlu memenuhi standar. Dan yang ketiga adalah sarana dan prasarananya. Jadi kami sedang mengolah data ini nanti untuk kami laporkan kepada Bapak Menteri untuk diteruskan ke tentunya gugus tugas nasional supaya bisa terpetakan dengan baik bagaimana kondisi kawan-kawan di perbatasan dengan sarana dan prasarananya. Seperti itu kira-kira Bang Dogi. Ya, dari segi pencegahan sendiri, Pak, apakah ada juga yang belum dilakukan dari pihak BNPB untuk melakukan pencegahan ini? Bagaimana Bang Dogi? Apakah ada beberapa cara atau enggak belum dilakukan dari pihak BNPB sendiri untuk pencegahan virus corona di Indonesia? Baik, jadi terkait dengan hambatan ya dalam hal-hal yang belum dilaksanakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan, disingkat BNPB, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Nah, seperti misalnya bagaimana kita dapat dengan pasti dan segera mengetahui bahwa kelengkapan kebutuhan kawan-kawan di kecamatan perbatasan itu bisa terpenuhi dengan segera. Berapa kira-kira kemampuan APBD kabupaten menanggulangi kebutuhan mereka di sana. Kemudian setelah kita mengetahui berapa kekuatan mereka, dapatkah dia memenuhi kebutuhan kecamatan-kecamatan perbatasan. Misalnya Kabupaten Sintang misalnya, dari sekian kecamatannya ada 5 dia mempunyai kecamatan perbatasan. Maka apakah APBD mereka dapat dialokasikan sebahagian ke sana dan apakah telah memadai, dan kira-kira nanti apa yang dapat kita dorong lagi dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Kira-kira seperti itu nanti akan kita coba realisasikan yang sampai saat ini belum terlaksana dengan baik, kira-kira seperti itu. Ya, Pak Suhajar, hingga kini apakah ada informasi ini sudah ditemukan ada COVID-19 di daerah perbatasan? Bila ada, ini Baik. bagaimana kesiapan di BNPB? Ya, jadi di PLBN, Pos Lintas Batas Negara, itu kan kita menampung WNI yang masuk, WNI yang datang kita terima dengan baik. Ya. Setelah melalui standar protokol yang telah saya jelaskan tadi, maka dia berangkat. Nah, sampai dengan sekarang di antara mereka yang datang itu alhamdulillah tidak ada yang negatif, tidak ada yang positif, ya, tidak ada yang positif. Walaupun demikian misalnya pada saat di Entikong itu setelah mereka sampai di pos lintas batas kemudian mereka meninggalkan Entikong, tiba di Pontianak diperiksa ulang. Misalnya ini satu case diperiksa ulang oleh Dinas Kesehatan Provinsi
dan Dinas Sosial Provinsi Kalbar. Nah, ternyata ada beberapa orang yang suhunya naik. Waktu di Entikong dia normal saja. Tapi setelah dibawa ke rumah sakit di Pontianak, hasil pemeriksaan mereka juga negatif. Jadi semuanya pulang. Kira-kira seperti itu. Nah, satu-satunya yang kita temukan justru waktu WNA dari Timur Leste pulang ke sana pada tanggal 1 April. Jadi ada mahasiswi yang sekolah di Tual, kemudian dia pulang ke kampungnya di Dili, itu melalui PLBN Mota Ain. Pada saat dia melalui Mota Ain, scanner waktu dites suhunya segala macam semuanya normal dan bagus. Tapi setelah sampai di sana ternyata dia positif. Itu kita dapat kabar dari KBRI kita di sana bahwa ada yang positif setelah melalui Mota Ain. Nah, itu kasus seperti itu kita segera telusuri riwayatnya, dia bermalam di mana pada malam itu, siapa temannya, oleh Pak Kapolres bersama Bupati setempat itu segera melakukan isolasi sejak tanggal 1 April, tanggal 2 April yang lalu. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kabar yang kita terima, tempat yang dia singgah di Belu itu pun alhamdulillah ternyata negatif. Seperti itu. Kalau kasus yang lain itu secara terkoordinir ya dengan gugus tugas yang ada di kabupaten. Saya contohkan misalnya di Sintang ya. Di Sintang itu kabupaten perbatasan. Dia menangani 2 yang positif. 1 berasal dari Kapuas Hulu. Jadi tidak dari Kabupaten Sintangnya. Nah, tapi itu setelah menjalani perawatan 14 hari pertama, 14 hari kedua sekarang sudah pulang. Sedangkan yang dari Sanggau masih ada 1 sekarang di Rumah Sakit Sintang. Nah, kira seperti itu gambarannya. Terima kasih. Oke, Pak Suhajar, ini terkait dengan ini ya, sosialisasi untuk himbauan kepada masyarakat bagaimana dari pihak BNPB, selain mungkin dari berita maupun dari sosial media. Iya, baik. Jadi yang pertama itu langkah yang dilakukan oleh kantor pusat. Jadi kantor pusat terus melakukan sosialisasi ke masyarakat kami, khususnya tentunya komunitas perbatasan ya. Baik itu melalui Twitter, melalui Instagram, melalui YouTube, itu terus kita gencarkan. Kemudian yang kedua di pos-pos lintas batas yang ada di 7 tempat tadi ya. 3 di perbatasan yang ada di Kalimantan, 3 di perbatasan yang ada di Nusa Tenggara Timur, dan 1 di Papua. Nah, itu kita lakukan terus sosialisasi, edukasi kepada masyarakat setempat yang maupun orang-orang yang lewat. Itu melalui poster, melalui baliho-baliho ya, dengan kemudian selebaran-selebaran, petunjuk-petunjuk teknis. Nah, kemudian juga kami melakukan sosialisasi sampai ke kecamatan-kecamatan perbatasan. Tentunya kami share semua arahan-arahan Bapak Presiden, kemudian petunjuk-petunjuk teknis untuk masyarakat, baik itu yang ada dari BNPB, ya sesuai dengan buku yang dikeluarkan BNPB, petunjuk yang dikeluarkan Kemendagri misalnya. Nah, itu kita sampaikan semua kepada kawan-kawan di perbatasan melalui bupati-bupati 54 kabupaten kota dan 222 kecamatan di perbatasan untuk terus disosialisasikan, diedukasikan kepada masyarakat. Jadi kira seperti itu 3 segmen sosialisasi kita, Pak. Ya, Pak Suhajar, ini yang terakhir nih Pak, ini harapan Bapak untuk warga negara Indonesia ini apa ya Pak? Ya, tentunya sama apa yang diinginkan oleh kebijakan pemerintah yang telah diungkap oleh Bapak Presiden, bahwa begitu juga yang telah diarahkan oleh Pak Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPB dan Bapak Menko Polhukam selaku Ketua Pengarah BNPB, bahwa COVID-19 ini adalah pandemi yang telah melanda dunia secara luas, sehingga kita menghadapinya bagaikan menghadapi perang terhadap pandemi ini. Oleh karena itu semua kita warga negara Indonesia, tak terkecuali tentunya warga-warga di perbatasan negara, untuk bersatu padu menghadapinya sesuai dengan arahan dan petunjuk yang telah diberikan, antara lain dengan memastikan diri selalu dan tetap berada di rumah, kemudian menjaga jarak, menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan seterusnya sesuai dengan apa yang telah selalu disampaikan oleh juru bicara COVID-19 yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang kita teruskan kepada seluruh rakyat Indonesia. Demikian barangkali, semoga dengan demikian kita berharap pandemi ini akan segera berakhir, dan ini merupakan tantangan bagi generasi kita saat ini. Setiap generasi
periode tertentu menghadapi tantangan-tantangannya masing-masing, dan tantangan generasi kita saat ini adalah menghadapi perang dengan COVID-19 sebagai pandemi di dunia ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Suhajar Diantoro, ini selaku PLT Sekretaris BNPP atas waktunya Pak, dan informasinya juga, dan selalu jaga kesehatan dan juga jajarannya juga Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang Togi, sampai ketemu lagi. Ya, siap Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, misalnya informasi tadi Maki Indonesia siang hari ini, live streaming MNC News bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Selalu jaga kesehatan, tetap di rumah. Dan jika terpaksa harus keluar, jaga jarak 1 meter dari orang lain. Dan mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Togi Snaga undur diri. MNC News Channel nomor 1. Terima kasih dan sampai jumpa.